Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar? Lama tak jumpa teman-teman. Oh ya, selamat Hari Raya ya. Siapa tahu ada yang nonton gitu ya. Selamat Lebaran. Gimana liburannya? Asik, enjoy? Cukup panjang liburan kita ya. Bersyukur kita bisa jumpa lagi malam hari ini dengan Sabda Yud tentunya di jam yang sama. Setiap hari Selasa ya kan kita pasti jumpa. Dan hari ini tentunya topik yang menarik karena kita sudah memasuki bulan baru yaitu bulan April, di mana di bulan ini juga ada hari raya kebesaran kita, hari raya Paskah ya kan. Jadi sepanjang bulan ini kita akan ngebahas seputar Paskah juga, seputar pengorbanan dan tentang Yesus Kristus lah tentunya, kasihnya dan segala macamnya. Itu dia sedikit spill ya. Dan teman-teman, kita sesuai tema kita, tema besar kita, topik kita malam hari ini, teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas ya, sacrificial love ya. Eh, Kasih yang berkorban gitu kan. Nah itulah kurang lebih gambaran topik kita malam hari ini. Dan tentunya aku nggak sendirian. Oke. Nah, sudah nampak semuanya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth, karena siapa tahu dari teman-teman kan baru pertama kali join ya. Jadi apa sih Sabda Youth itu? Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng live Instagram dari Yayasan Lembaga Sabda yang membahas topik-topik yang relate dengan anak-anak muda atau bahkan yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Jadi itu sekilas tentang Sabda Youth. Kalau kita sudah kenal Sabda Youth, maka hari ini kita juga mau kenal para tamu kita nih hari ini. Dari Rian boleh memperkenalkan diri, terus nanti ke Kak Sri, terus ke Bu Evi, baru nanti aku terakhir. Silakan. Halo, halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Rian Nathan. Saat ini berusia 23 tahun dan domisili saya di Solo. Mantap. Salam kenal Rian. Oke, silakan Kak Sri. Bapring. Oh, Bapring. Oke. Oh ya. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sri Lutfi, pelayanan di GRI Cibubur. Aja kali ya. Oke, GRI itu gugur ya tadi. Ya, oke. Audionya agak kurang jelas, nanti volumenya mungkin boleh diperkeras lagi supaya terdengar Kak Sri. Oke, Bu Evi silahkan. Oke, halo, nama saya Evi. Saat ini pelayanan di Sabda, domisilinya di Solo. Senang bisa kenalan dengan teman-teman semua. Oke, mantap. Salam kenal dariku juga teman-teman. Aku Raya, aku yang jadi host hari ini juga akan ngobrol bareng dengan ketiga rekanku yang lain ya. Oke, nah teman-teman, orang terdekat kita tuh selalu menjadi orang yang paling kita kasihi biasanya, ya kan? Orang terdekat tuh biasanya kayak orang tua atau mungkin pacar kita, ya kan? Atau sahabat kita, atau istilah kerennya sekarang bestie kita gitu ya. Jadi mereka biasanya kita rela melakukan apapun gitu, walaupun sampai mengorbankan nyawa mungkin ya, tapi kayaknya jarang ya. Nah, tapi ada satu sahabat kita yang paling setia dan bahkan rela mengorbankan nyawanya. Siapa dia? Kita diskusikan malam hari ini ya. Tapi sebelum kita berdiskusi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kak Sri boleh memimpin kita dalam doa? Siap. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak kasih, terima kasih malam hari ini. Boleh sama-sama memberikan satu bagian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua, baik teman yang mengikuti secara nanti tidak siap di Tuhan. Kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Oke, amin ya. Soalnya agak terputus nih, sorry. Mungkin boleh dibantu juga untuk di reinvert saja. Sepertinya audionya agak bermasalah. Jadi dulu terus di invite ulang ya, Kak Sri.
Iya, ya, soalnya nggak kedengaran sama sekali tadi, terputus juga. Takutnya nanti kita diskusi kurang nyaman ya kan kalau terputus-putus. Eh, Apakah sudah di remove dan boleh dibantu tim teknis? Oke, sembari menunggu ya teman-teman di rumah. Ketika kami ngobrol nanti teman-teman di rumah itu kami ajak ngobrol juga. Dan cara memberikan komentarnya. Dan silakan banget teman-teman sharing sesuai yang kita obrolin, yang kami obrolin gitu. Apa yang kami obrolin silakan teman-teman ikut improve. Karena kalau komentar terbuka selama kami live itu pasti terbuka untuk teman-teman juga boleh ikut sharing, ikutan ngobrol bareng kami. Itu teman-teman kami tunggu obrolan kalian juga tentunya. Jadi bukan hanya kami berempat, tapi kalian juga. Oke, Kak Sri sudah join kembali. Halo Kak Sri. Wah, kecil banget suaranya. Iya, tambah hilang. Tapi suara kakak semua jelas loh. Aku nggak jelas ya? Suaranya agak delay. Iya, ini kalau kamu deket gini suaranya agak jelas, tapi kalau kamu jauh itu kayaknya ada apa ya? Penyesuaian ya kali ya. Oke, aku pegang deh. Nah, oke, siap. Oke. Udah dengar Oke, Kak? jadi Oke. Lumayan. deketin aja Kak ya. Siap. Nah, jadi nah, oke, teman-teman, nggak lama-lama lagi ya, kita langsung mulai obrolan kita. Sekali lagi teman-teman di rumah yang nonton silahkan banget ikutan ngobrol. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, orang terdekat kita atau yang kita panggil sahabat itu biasa yang paling dekat dengan kita. Bahkan sering dikatakan tuh sahabat lebih dari teman, itu yang kita definisikan. Nah, tapi menurut kalian nih, menurut teman-teman sendiri, apa arti sahabat? Dan punya sahabat itu sebuah keharusan? Silakan. Jadi, kalau menurut saya, dekat bisa dipercaya. Jadi, memang tadi pertanyaan kayak apakah untuk memiliki seorang sahabat itu suatu keharusan? Sebenarnya nggak lebih keharusan, tapi kebutuhan. Karena setiap orang kan Tuhan ciptakan itu adalah makhluk sosial. Jadi kita memerlukan orang satu sama lainnya. Bahkan tidak jarang seseorang itu nggak bisa percaya dengan semua orang, benar ya? Pasti kita akan melihat bagaimana kita mau mempercayai orang. Menurut saya seorang sahabat adalah yang menerima kita apanya, seorang sahabat, dan tidak ada isi hati di dalamnya. Jadi beda ya sahabat dengan teman ya, teman-teman. Ya, aku sepakat juga sih seperti yang dikatakan oleh Kak Sri ya untuk tentang perbedaan sahabat itu ya. Kalau teman ya sahabat juga teman gitu ya, tetapi kita punya ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Sahabat sendiri itu bicara tentang loyalitas ya, bicara tentang rasa juga dan ketulusan ya. Itu kalau sahabat ya. Bahkan sahabat itu bukan hanya lebih dari sekadar teman, terkadang sahabat itu juga aku juga lebih daripada sahabat itu bahkan bisa menjadi seperti keluarga kita sendiri, bahkan mungkin lebih daripada keluarga gitu ya. Karena bisa memahami kita. Kadang-kadang mungkin dengan keluarga kita bisa kurang terbuka, tetapi dengan sahabat kita bisa lebih banyak terbuka gitu, dan tidak ada penghakiman biasanya begitu. Saya juga setuju. Terkadang tuh emang betul sahabat itu bisa lebih dari keluarga, karena ketika kita ngomongin sahabat itu pasti ada namanya ikatan emosional antara kita dengan sahabat kita. Nah, dari ikatan emosional itu kita tuh lebih bisa saling memahami dan saling mengerti satu sama lain. Baik mungkin dari sifatnya, mungkin juga dari kebiasaannya, atau mungkin dari hal-hal lainnya. Nah, dari situ muncullah timbul ada orang bilang tuh mungkin kode rahasia ya. Jadi kayak kita paham tanpa perlu kita orang itu bisa. Jadi ya, kita tahu kayak main mata itu.
Ya kayak memang gitu. Jadi kita mungkin kalau dia senyumnya hilang dikit, jadi itulah mungkin kayak kesannya itu sahabat itu bisa melebihi dari keluarga karena keluarga kita belum tentu tahu, tapi sahabat kita tahu. Ya, aku ya teman-teman sepakat sih. Ada beberapa hal yang memang kita bisa terbuka banget dengan sahabat, tapi belum bisa terbuka dengan orang lain, bahkan keluarga. Tapi yang menarik bagiku, biasanya seorang sahabat tuh berdasarkan atas dasar pengertian gitu. Kayaknya kalau sudah bisa saling mengerti, bisa jadi bestie gitu ya. Kayaknya kalau kamu mengerti aku mengerti kamu, berarti kita bisa sahabatan. Tapi kalau nggak ada pengertian, hanya kayak interaksi biasa gitu, nggak ada pengertian di dalamnya, ya belum bisa disebut sahabat sih gitu. Jadi memang pengertian untuk saling mengerti satu sama lain itu kayaknya jadi mungkin semacam syarat gitu bisa dibilang ya. Ya. Gitu sih. Ya, aku sendiri gini ya, tadi agak kupikir juga kalau sahabat itu nggak kayak kalau pacaran ya. Kalau pacaran kan kita ada kayak ikrar, yuk kita jadian yuk gitu ya. Tapi kalau sahabat kan pernah ada nggak sih, yuk kita jadi sahabatan yuk. Itu biasanya terbentuk sendiri ya karena pengalaman kita mengalami waktu-waktu atau masa-masa bersama dan waktu-waktu itu yang menguji gitu ya, menguji apakah kita akhirnya bisa mempunyai hubungan sebagai persahabatan gitu ya. Dan ujian-ujian dari persahabatan biasanya bukan dalam ranah ketika kita senang sama-sama senang, tetapi justru ketika dalam ranah kita sama-sama bisa saling merasakan penderitaan atau sakit satu sama lain atau saling berkorban. Biasanya seperti itu. Akhirnya tanpa ikrar pun kita tahu you are my best friend, kamu adalah sahabatku dan aku adalah sahabatmu gitu. Ya. Jadi Kak, kita semua ya mungkin punya syarat ya untuk menjadi seorang sahabat itu syaratnya apa. Nah, jadi aku punya pengalaman baru beberapa waktu ini ya. Kemarin ya, sahabat aku datang kan. Aku ajak sharing gitu. Menurutmu aku sahabat enggak? Aku tanya gitu. Kasian banget ternyata aku. Orangnya ternyata setiap orang itu punya kriteria ya menganggap ini pantas nggak jadi sahabat saya. Nah jadi memang ada orang punya standar tinggi menjadi seorang sahabat. Mungkin dia punya pengalaman sebelumnya ya pernah dikecewakan. Jadi dia sulit untuk menganggap orang lain itu menjadi sahabat karena sahabat itu levelnya kan udah beda dengan teman biasa ya. Teman biasa itu kita cuman hello ketemu, oh iya tanya kabar ini. Tapi sahabat kan lebih dalam ya. Kita bisa curhat, bisa ceritakan bahkan keburukan kita, masa lalu kita apapun kita bisa aman dan nyaman, percaya untuk bicara sama dia. Nah, ternyata saya punya syarat yang agak berbeda ya. Kalau saya sendiri untuk menjadi sahabat saya, yang penting dia itu pernah berkesan, ya kan? Ya, tadi kan ini dia sudah bilang ya, punya keterikatan emosional. Itu salah satu. Nah, aku tuh menganggap seseorang menjadi sahabatku ketika dia punya kesan yang luar biasa di hatiku ya. Salah satunya teman aku dia ada, sahabat SMA ada, kuliah ada. Nah, bahkan ketika aku kuliah di 3 juga lanjut lagi punya sahabat juga. Jadi menurut aku yang menjadi sahabatku adalah orang yang berkesan di hatiku dan dia rela berkorban untuk aku. Nah, jadi bukan berarti gini, kadang kan kita punya temen nih di masa SMA, terus kita lost contact dong karena punya tadi aku bilang sahabat ya, aku punya sahabat di masa SMA tapi lost contact karena kita udah lanjut kuliah ya, udah ini jadi enggak sedekat itu lagi lah dulu, tapi label sahabat ini tetap ada bagi saya. Kenapa? Karena dulu kita punya keterikatan. Cuman suatu hal entah kuliah lah atau kerja lah yang membuat kita sudah jauh, tapi masih ada komunikasi. Jadi sahabat ini adalah menurut saya yang berkesan di hati kita, yang tulus. Tadi Kak Evi ya
Ibu Evi udah sampaikan ya, Iya. yang tulus. Dan Ya, menurut saya teman saya ini pun punya pengalaman yang luar biasa. Nah, dan saya bilang sama dia, sebenarnya itu orang adalah sahabat kamu. Karena ketika dia dengan seseorang yang menyakiti hatinya, dia punya sahabat, dan sahabat ini sudah menyakiti hatinya dalam sekali lah, sehingga hatinya terluka. oke. Ya, ya tadi Kak Sri sudah ini ya, sambil Kak Sri mengurus untuk videonya ya. Saya juga punya pengalaman ya, sampai saya bisa berkata saya punya sahabat. Sahabat saya nggak cuma satu gitu ya, tapi sahabat saya itu kami berempat ya, biasanya di sahabat saya sendiri 3 orang. Nah, kami bersahabat itu sejak dari SMA gitu ya, sampai hari ini. Dan ketika kami bersahabat itu satu hal yang paling lucu adalah ketika teman saya tuh sedang merasakan, atau pernah salah satu sahabat saya pernah merasakan kesedihan karena kematian orang yang dia cintai gitu ya. Nomor satu yang dia pikirkan, nomor satu yang ada dalam pikirannya itu kami sahabatnya, padahal kami udah berbeda pulau gitu ya. Nomor satu, Dav, karena nama saya Davidia ya, Dav, waktu aku kehilangan suamiku yang aku ingat itu nomor satu kamu gitu ya. Jadi nangis. Itu wah bukan, padahal kami lama banget nggak ketemu gitu karena berpisah pulau gitu. Jadi memang terasa sekali ikatan hati, dan tahulah teman yang bisa memahami perasaan kita itu siapa gitu ya. Kita pasti akan selalu teringat, walaupun waktu akan memisahkan kita juga gitu ya, tetapi perasaan itu tidak akan pernah hilang gitu ya. Itulah seorang sahabat. Ya, sepakat sih yang disampaikan Bu Evi gitu. Sahabat tuh tak lekang oleh waktu dan tempat, dimanapun berada pasti akan selalu berusaha kontak-kontakan gitu. Setidaknya tanya kabar juga gitu, dan selalu meskipun jarang komunikasi itu biasanya akan mengambil waktu yang banyak, memakan waktu yang banyak karena saking banyak ngobrol, banyak sharing. Nah, biasanya seperti itu gitu. Jadi walaupun bisa disebut sahabat, tapi nggak selalu harus sahabat tuh kayak interaksi selalu setiap hari, enggak bagiku ya. Tapi ketika sekali interaksi selalu ada hal baru yang diceritakan, yang di-sharingkan, yang didukung, dan perkembangan-perkembangan semua itulah yang di-sharing. Jadi itu sih menurutku juga seorang sahabat. Ya, aku juga setuju. Terkadang kita tuh salah mengerti sahabat, di mana tuh mereka tuh selalu ada bersama kita di setiap saat, di setiap waktu. Tapi ada kalanya kita juga pasti memiliki urusan masing-masing. Jadi yang penting selama kita berkomunikasi itu selalu ada, pasti akan ada cerita-cerita. Walau mungkin cerita itu terkesan sepele atau mungkin nggak yang wow banget, tapi entah bagaimana kita sebagai sahabat tuh dapat merasakannya. Jadi kayak kita mendapatkan feel-nya, bisa mendapatkan mungkin kira-kira suasana saat kejadiannya, atau membayangkan tingkah mereka saat kejadian itu. Jadi nggak harus selalu melulu mengenai komunikasi, tapi yang jelas ketika kita berkomunikasi itu pasti ada sesuatu yang nyambung, sesuatu yang dapat klik klop gitunya, feel-nya. Oke. Oh ya, silakan Kak Sri. Ini udah dengar teman-teman. Udah saya matiin kameranya ya. Iya, ngomong aja Kak Sri, nggak apa-apa. Iya. Jadi dari pengalaman teman saya ini ya, bagaimana saya lihat ketulusan. Jadi sahabat itu memang tulus ya. Ketika sahabatnya ini menyakiti hatinya, sampai sahabatnya ini sadar lah, intinya sadar kesalahannya ketika dia sakit cancer. Nah, disitulah mereka terjadi pemulihan, dan dia tetap mengasihi sahabatnya ini. Jadi saya lihat, oh ternyata ya sahabat itu salah satunya tulus. Kita belum bisa disebut sahabat ketika kita tidak tulus mengasihi seseorang ya. Nah, orang yang tulus udah pasti dia rela berkorban ya. Nggak mungkin kita bilang, oh iya aku tulus, tapi berkorban pun tidak. Jadi orang yang tulus itu pasti rela berkorban. Nah, saya jadi ingat nih di dalam Alkitab, Yesus pernah bilang, kalau kita ini bukan lagi hamba, tapi kita disebut sahabat, sahabatnya Yesus. Wah, spesial banget ya. Kalau Tuhan Yesus bilang kita sahabat,
Dan kita semua di sini adalah sahabat Tuhan. Nah, menurut teman-teman, kenapa ya Yesus bisa menyebut kita sebagai sahabat? Itu kan spesial banget tuh ya, teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Ya, aku ya. Oke, jadi ya bersyukur sekali sih sebenarnya dengan bagian di firman Tuhan gitu ya yang berkata bahwa kita bukan lagi hamba tetapi sahabat. Kalau kita punya tadi seperti sharing kita di awal ya, kita punya sahabat di dunia ini aja kita merasa begitu bersyukur, begitu bersukacita ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk bisa memahami hati kita dan Tuhan tempatkan untuk kita bisa meluapkan seluruh perasaan kita kepadanya gitu ya. Sangat-sangat bersyukur untuk berkat seorang sahabat. Yesus sendiri itu ya yang adalah Allah Tuhan kita, dia bahkan menyebut kita sahabat ya. Jadi itu di firman Tuhan terutama di Yohanes 15 ayat 15 ya. Kenapa kita sampai pertama ketika kita menjadi ketika Kristus menebus kita gitu ya, kita itu ditebus dari hamba dosa menjadi hambanya Allah kita gitu ya. Tetapi kita tidak selama-lamanya lagi disebut hamba, tetapi juga menjadi sahabat Kristus. Kenapa? Karena kalau seorang hamba itu pokoknya kamu taat aja, kamu taat, aku lakukan apa, nggak usah tanya alasannya apa, kamu percaya aja sama aku gitu ya. Tetapi akhirnya sebagai seorang sahabat Tuhan memberitahukan dan mengajarkan kepada kita kenapa kita harus melakukan ini itu seperti yang Tuhan mau dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Jadi ya bersyukur sekali ya, dan itu Yesus sudah mengatakan sendiri bahwa kita adalah hambanya. Kita adalah sahabatnya. Aku ya teman-teman sepakat sih kalau itu perkataan Yesus tuh memang spesial gitu bagi kita karena Yesus sendiri tuh kayak mau rindu kita tuh dekat gitu dengan dia gitu kan. Yang selama ini jauh kalau kita tahu ya karena dosa gitu kan. Tapi Tuhan mau mendekatkan kita gitu. Kita yang dulunya hamba dosa jadi hambanya dia dan diangkat lagi spesial sahabatnya dia sehingga kita tuh harusnya semakin intens juga dekat dengan dia, berinteraksi dengan dia dan ngobrol dengan dia dan seterbuka mungkin lah dengan Yesus gitu, dengan Tuhan kita. Karena itu yang harusnya menjadi wujud nyatanya kan seorang sahabat tuh ya ketika satu sama lain terbuka, khususnya dalam konteks kita terbuka dengan Tuhan. Itu sih. Oke. Ya, aku sendiri sih sebenarnya bersyukur sih sebenarnya Tuhan Yesus berkata kamu adalah sahabatku gitu. Tapi tadi kita sudah menetapkan ya di diskusi pertama kita menetapkan kriteria seperti apa sih orang bisa jadi sahabatku gitu ya. Jadi ada satu refleksi yang sangat besar gitu ya bagi diriku sendiri gitu ya. Saya sudah memenuhi kriteria belum ya sebagai sahabatnya Kristus gitu ya. Jadi bertanya-tanya lagi, apakah di firman Tuhan ada ya pedoman bahwa saya adalah seorang sahabat yang baik? Ternyata ya, tadi kita baca di Yohanes 15, nah di Yohanes 15 ayat 15 ya tadi ya. Nah di Yohanes 15:14 itu ada jawabannya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Makanya kita dilatih dulu jadi hamba nih. Ya, dilatih dulu jadi hamba, kau taat dulu gitu ya. Baru setelah itu oke, sekarang aku kasih tahu kepadamu, semua aku ajarkan, aku jelaskan ya. Tetapi walaupun kau sahabatku, kamu tetap harus tahu gitu ya. Aku tetap juga adalah Tuhanmu ya. Aku juga adalah Allahmu. Jadi sebagai sahabat seharusnya ketika aku sudah memberitahukan segala hal kepadamu, kamu bisa tetap ya melakukan seperti apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu jadi menjadi sahabat kriteria seperti yang Yesus Yesus inginkan. Itu di Alkitab juga memberikan perintah. Nah, ini jadi refleksi secara pribadi. Saya sendiri sudah pantas belum disebut sebagai sahabatnya Tuhan, begitu. Ini menarik sih, mengingat bagaimana kita harus untuk menjadi sahabat Yesus, kita tentu saja mengikuti kriterianya di mana kita harus taat terhadap perkataannya. Nah, mengingat hal itu, mengingat tawaran Yesus itu merupakan tawaran yang cukup menarik dan mudah. Nah, kenapa? Karena sebagai ketika status kita dianggap jadi sahabat Yesus, itu kan sudah merupakan suatu hal yang sangat berharga ya. Jadi bukan hal yang mungkin dapat dihitung atau diukur lagi secara kita perasaan kita sendiri. Nah, terus mengingat status, perbedaan secara identitas kita sudah menjadi anak Allah. Tapi secara status itu tidak bisa diganggu gugat. Kita tetap manusia dan Tuhan Yesus itu merupakan tetap sebagai pencipta.
Sama halnya kayak misalkan kita warga negara dan ada presiden. Walaupun orang yang berubah, tapi status itu tetap sama presiden. Nah, jadi mengingat perbedaan status itu begitu besar, dan Tuhan masih mau mengulurkan tangannya untuk mengundang kita sebagai sahabatnya. Nah, hal dimana kita harus menaati perkataannya itu juga menjadi hal yang tidak terlalu rumit. Mungkin bagi kita agak rumit, tetapi secara garis besar itu merupakan hal yang simple, hal yang mungkin yang enggak terlalu neko-neko, terlalu banyak maunya. Nah, jadi kayak kriteria itu menjadi hal yang tidak terlalu banyak, tetapi cukup simpel sedikit gimana kita saat dan kita sudah menjadi sahabat Yesus. Iya, itu ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Rian gitu ya tadi. Jadi kepikir juga tadi dari yang kamu jelaskan gitu ya. Ya memang sih ada kriteria tadi di dalam firman Tuhan dikatakan kita bisa menjadi sahabat Yesus seperti apa. Tapi sebenarnya pantas nggak sih kita jadi sahabatnya Tuhan kita gitu ya? Karena akhirnya dalam firman Tuhan mungkin kalau kita pelajari nggak pernah bilang aku sebut kamu sebagai sahabatku, tetapi tidak pernah tuh dari sisi manusia menyebut Yesus sebagai sahabat gitu ya. Karena memang manusia nggak pantas gitu untuk menjadi sahabat Tuhan. Bayangin ya, perintahnya kita harus taat perintahnya, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering melakukan perbuatan dosa, sering lalai, sering-seringnya juga nggak taat gitu ya. Tetapi sekali lagi ya di Yohanes 15 ayat 16 berkata, tapi memang bukan kamu sih yang memilih aku untuk menjadi sahabat, akulah yang memilih kamu untuk menjadi sahabatku. Jadi ya memang kita dibentuk untuk bisa punya relasi persahabatan dengan Kristus itu karena memang anugerah dari Tuhan gitu ya, yang luar biasa. Sepakat sih, aku ya teman-teman sepakat kalau sebetulnya kita ya kalau bagiku ya kita bukan soal layak dan gak layak, tapi ya kalau penilaian gue jelas gak layak gitu, tapi kita dilayakkan lebih tepat ya, kayak Bu Evi bilang karena Tuhan yang memilih kita gitu, sehingga Dia yang melayakkan kita untuk jadi sahabatnya. Kalau bukan Dia yang memilih kita, jelas standarnya tinggi sekali karena namanya Allah ya. Allah akan berinteraksi dengan manusia yang dalam tanda petik kudus karena Dia kudus. Kalau nggak ada kekudusan, ya pasti nggak bisa interaksi. Makanya kalau kita baca Alkitab kan ada Musa di situ harus mengkuduskan diri dulu sebelum berjumpa dengan Allah ya. Karena interaksinya itu ya hanya dengan orang-orang yang kudus gitu. Allah dapat berinteraksi dengan kekudusannya gitu. Nah, demikian juga kita, kalau kita disebut sahabat ya harus memang kudus. Nah, karena kita posisi berdosa, makanya kita dikuduskan, dilayakkan, sehingga kita bisa berinteraksi dengan Allah gitu. Itu sih, menarik. Amin. Ya, benar ya teman-teman, saya menyimpulkan ya, itu menyebut kita sahabat sebenarnya udah jelas ya. Kenapa? Karena sangat spesialnya kita sampai Tuhan sendiri pun datang ke bumi. Dia mengosongkan dirinya ya. Padahal sebenarnya dia di surga ya. Tempatnya itu nggak di bumi gitu kan. Tapi dia mau datang ke dunia untuk satu tujuan, yaitu berkorban. Dan kenapa memang Yesus menganggap kita sahabat? Karena dia sendiri pun rela mengorbankan dirinya. Nah, seperti Ibu Evi bilang ya, itu sebenarnya nggak layak ya untuk diselamatkan ya. Gak layak kita Tuhan datang untuk kita, dan Tuhan menyebut kita seorang sahabat karena memang kita sangat dekat dengan Dia. Ya. Terus benar juga ya, kayak sebagaimana kita mengetahui kalau sebenarnya tuh kita tidak layak, tetapi kita menjadi dilayakkan oleh karena kasih Yesus. Jadi kayak kita bisa mengetahui seberapa besar sih kasih Yesus pada kita dan mau mengulurkan tangan untuk mengundang kita untuk menjadi sahabatnya. Terus dia juga mau menderita untuk orang-orang berdosa seperti kita. Apalagi kalau mengingat sebagaimana penderitaan dan juga pengorbanan yang Yesus lakukan. Nah, kalau kita ngomongin ini kan kayak agak berbeda ya dengan persahabatan antara manusia, di mana terkadang tuh kita mengharapkan sesuatu dari manusia, tetapi hasil tuh tidak sesuai dengan kenyataan, jadi kita kecewa karena mungkin ketika kita meminta tolong sahabat kita tidak bisa, atau mungkin dia ada kesibukan lain, atau mungkin hal lainnya. Nah, tapi berbeda dengan kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang juga begitu penuh dengan pengorbanan. Nah, menurut teman-teman tuh kayak gimana ya? Ya,
Oke ya teman-teman, nanti teman-teman boleh tambahkan. Bagiku memang benar kasih Tuhan tuh penuh pengorbanan, ya dibuktikan dengan dia datang ke dunia, kasih Allah gitu ya. Dia dunia kalau kata tadi mengosongkan dirinya itu sudah bukti pengorbanan yang besar. Mereka menggunakan tantangan untuk manusia dan menebus dosa dan berkonteks sahabat supaya mengangkat manusia jadi sahabat. Jadi itu sungguh pengorbanan yang besar sih. Jadi itu juga yang harusnya menjadi contoh dari dalam persahabatan gitu. Itulah yang dikatakan sahabat Yesus, kriterianya adalah pengorbanan itu sendiri gitu. Jadi ketika berbicara tentang sahabat dalam konteks kita dengan Yesus ya, salah satu buktinya adalah kasih yang berkorban gitu. Dan itu benarnya bukan ngomong kosong gitu, bukan ngomong-ngomong doang. Ya, ya, aku ya tadi agak putus-putus suaranya Ray gitu ya. Tapi aku juga ingin menggarisbawahi gitu ya. Tadi seperti yang sudah Aryan tanyakan, gimana nih menurut teman-teman tentang kasih Yesus yang penuh pengorbanan? Betul sekali, kasih Yesus itu penuh pengorbanan. Karena apa? Karena Yesus tahu banget gitu ya. Kita ini manusia yang Dia pilih menjadi sahabatnya itu, kita benar-benar itu penuh dengan dosa ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yesus tahu banget itu gitu ya. Lalu yang kedua, yang paling penting, Tuhan tahu manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya, itu ya. Beneran, kita mau bikin usaha apapun, sebaik apapun, mau baik-baik, jadi saya sahabatnya Tuhan ya, saya hamba Allah, hamba Tuhan, karena saya baik gitu dengan Dia gitu ya, saya punya kehidupan yang baik. Tetap nggak bisa, kita tidak bisa memenuhi standar kekudusan Allah, dan memang ya kita sendiri sudah harusnya selayaknya mendapatkan hukuman kekal karena dosa. Tapi justru karena hal itu yang Tuhan Yesus ketahui lah, maka ya Dia rela turun ke dunia. Dia memberitahukan semua rencana keselamatannya dan bahkan berkata, aku menyebut kamu sahabat gitu ya. Ya karena kasihnya luar biasa gitu ya. Supaya apa? Supaya dia juga bisa betul-betul menjadi real sahabat yang sejati ya dengan menjadi seorang manusia tadi ya. Dia bisa berkorban dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Itu yang aku bilang pengorbanan yang luar biasa gitu ya. Allah loh, Dia turun menjadi manusia di tengah-tengah dunia yang kotor ini. Padahal Dia adalah Allah yang kudus. Itu. Ya, aku setuju juga sih. Kayak sebagaimana kita tuh tidak bisa sendiri. Sebagaimana kita tidak bisa sendiri, kita butuh Tuhan untuk dalam hal berubah dari hal itu, dari dosa yang kita lakukan. Karena ketika contoh kita, mungkin dari pengalaman sendiri atau mungkin dari pengalaman kita semua, ketika kita sedang mengalami pergumulan, terkadang pergumulan itu bukan mendekatkan kita pada Tuhan, mungkin ada pergumulan-pergumulan tertentu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ketika kita menjauh dari Tuhan, kayak kita merasa kayak kita semakin jatuh lagi dalam dosa, dan ketika kita berjuang, kita makin kayak kok makin berdosa lagi. Nah, tapi ketika kita menerima uluran tangan Tuhan, ketika kita menerima Tuhan dan Tuhan yang juga membantu dalam hal itu, kayak kita bisa merasa kayak lebih, ternyata kita yang berdosa, kita berasa kayak bisa lebih bukannya berdosa, kita kayak lebih diterangkan, kita kayak lebih diteramkan. Jadi kayak kita dari pengorbanan Yesus sendiri yang mau menolong kita agar kita tidak jatuh ke dalam hukuman kekal, agar kita tidak jatuh terus menerus dalam hidup dalam dosa. Ya, benar ya teman-teman. Kalau kita lihat sendiri ya, berbicara tentang sahabat ini, standar sahabat menurut Yesus beda ya dengan kita, ya kan? Kalau kita sendiri punya standar ya, sahabat ini harusnya dia berkorban untuk saya, dan dia bisa dipercaya, dan banyak hal lah yang kita buat untuk menjadi sahabat kita. Tapi Yesus, Dia tanpa syarat. Dia tetap menganggap kita sahabat sekalipun kita nggak bisa menyambut gitu loh. Sekalipun kita nggak sesuai dengan ekspektasinya Tuhan, tapi Tuhan tetap bilang kita sahabat. Jadi pengorbanan Tuhan itu luar biasa. Makanya saya setuju ya, Bu Eki tadi bilang Yesus adalah sahabat yang sejati, dan itu hanya ada di Yesus doang. Terus selama kita menjadi manusia, kita menjadi sahabat, bahkan saya atau siapapun yang menjadi sahabat saya, pasti pernah dong ya
secara langsung atau tidak langsung nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal kita menganggap dia sahabat dan dia juga menganggap kita sahabat, tapi nggak secara penuh gitu loh, seperti yang kita inginkan. Tapi Tuhan Yesus, apapun yang kita buat, dia tetap menerima kita apa adanya. Makanya Yesus adalah teladan sempurna bagi kita, sehingga kita meneladani kasih Yesus, pengorbanan Yesus, dan bagaimana Yesus menganggap kita sahabat, itu yang kita teladani. Oh, sahabat memang, ya sekalipun dia nyakitin saya harus maafin dia, dan saya harus menerima dia sebagai sahabat saya, walaupun dia punya kelemahan. Dan itu kita belajar dari Yesus. Ini luar biasa sih diskusi malam hari ini, teman-teman. Aku ya teman-teman, ya ini sama seperti yang kakak Ocha bilang kan pada akhirnya, bahwa kasih Yesus itu tidak hanya lisan tapi tindakan, bersedia mati dan mengalahkan maut agar kita diselamatkan. Nah itulah kasih yang begitu besar, kasih yang pengorbanan, dan itulah sahabat yang luar biasa, yang sangat berbeda, yang teman-teman sudah sampaikan tadi, yang sangat berbeda dengan sahabat di dunia. Karena kalau sahabat di dunia rasa-rasanya nggak ada yang berani mengorbankan nyawanya gitu. Hanya Yesus lah satu-satunya sahabat yang rela melakukan hal itu, mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya supaya kita diselamatkan. Ya balik lagi, supaya benar-benar kita diangkat menjadi sahabatnya, supaya ada interaksi antara kita dengan Allah. Tidak ada batasan lagi, yaitu dosa-dosa yang menghalangi, merintangi, tapi sungguh-sungguh kasih Yesus, pengorbanan Yesus itu yang menyatukan kita. Itu sih. Dan itu jadi suatu, harusnya sih pengalaman yang luar biasa ya bagi kita semua. Pengalaman rohani yang luar biasa ketika merasakan kasih Allah itu, bahwa kita diangkat jadi sahabat, kita dapat bersekutu dengan Dia. Itu harusnya jadi momen yang indah yang harusnya kita ingat gitu. Jangan sampai kita lupakan momen kita berjumpa dengan Yesus itu, yang adalah sahabat kita. Itu justru harus kita selalu ingat, supaya kita selalu punya momen dengan Dia, dan kita benar-benar menghargai, oh aku sudah jadi sahabat Dia. Jadi sehingga kita tuh respon kita terhadap kasih yang berkorban itu, kasih yang besar itu jadi tepat, karena kita selalu mengingat momen di mana kita berjumpa dengan Dia dan dilayakkan oleh Dia. Itu sih. Betul. Ya, betul sekali. Aku ya Ray tadi mau menggarisbawahi lagi Ray sendiri gitu ya, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita paling banter pengorbanan yang kita lakukan itu pengorbanan waktu ya, atau materi buat sahabat kita ya, kalau waktu dengerin dia curhat atau waktu untuk nemenin atau apalah gitu ya. Tetapi Yesus tuh benar-benar menunjukkan bukti bahwa dia memberikan pengorbanan kepada seorang yang sangat dia kasihi, dengan cara disiksa, dia dihina, dan dia disalibkan dengan cara yang paling kejam ya pada saat itu ya. Dan semua demi menyelamatkan kita dari murka yang kekal, karena kita nggak bisa bikin apa-apa, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi karena Yesus juga melihat kita sebagai sahabat yang berharga, walaupun kita hubungannya nggak setara gitu ya, bukan sahabat seperti yang ada di dunia ini ya. Ini benar-benar sahabat dalam kriteria sahabat dalam pandangan Allah, seperti itu sih ya. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau kita lihat sendiri sih dari Yesus gitu ya, tadi barusan juga saya sampaikan gitu, terlalu banyak hal yang menunjukkan bahwa untuk teladan sahabat ya, itu adalah Kristus ya, karena dia sudah bisa memberikan pengorbanan yang luar biasa, dan melihat kasihnya yang begitu besar dan semua yang sudah dilakukan bagi hidup kita gitu ya. Sebenarnya apa nih yang paling mengena di hati, atau yang bisa teman-teman nih teladani dari Yesus? Berani nggak nih teman-teman memberikan nyawa? Ya, atau beranikah teman-teman melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan ya pada saat ini gitu ya, yaitu berkorban? Gimana teman-teman? Mungkin ada rencana atau sudah dialami sendiri? Ya, ini kata meneladani Tuhan. Ini kata yang sering kita dengar, mudah diucapkan tapi terkadang sulit dilakukan ya. Apa jadi kalau kayak dari situasi saat ini, situasi saya saat ini sekarang, ketika kita ingin, mungkin saya belum bisa berkorban yang begitu besar ya, begitu besar sampai mungkin saya kehilangan nyawa, atau mungkin membuat saya sampai berada di titik terendah. Tapi saya mencoba untuk belajar, untuk tetap berani untuk meneladani dalam hal pengorbanan. Seperti misalnya ketika kita bisa melakukan dari hal-hal yang kecil, ketika sahabat kita sedang kesusahan, saya tidak hanya mengucapkan kata-kata
manis untuk menghibur dia, tapi saya juga bertindak melalui tindak-tindakan yang mungkin dapat menolong dia. Nah, selain dari itu, saya mungkin ada tertentu juga kayak sahabat saya tuh menyakiti saya. Nah, terkadang ketika perasaan tersakiti kayak pasti pikir, kok bisa kayak gitu sih? Kenapa lu lakuin kayak gitu sih? Nah, tapi di situ saya coba memaafkan, saya coba mengampuni dan mencoba untuk tidak mengungkit masalah-masalah itu lagi. Jadi kayak benar-benar saya sepenuhnya mengampuni sahabat saya. Dari situ saya yang coba untuk belajar lebih lagi dalam hal peneladan pengorbanan dari Yesus. Ya. Aku ya teman-teman, berbicara tentang meneladani Yesus, rasanya itu kalau aku pribadi sangat-sangat berat kalau harus sampai mengorbankan nyawa. Gak tahu kenapa, kayak memang ya belum siap aja untuk mengorbankan nyawa demi sahabat ya. Jangan kan itu, untuk membalas nyawa dengan sahabat kita yaitu Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawa, mungkin aku masih mikir 2 kali. Itulah kesalahan keberdosaanku ya. Tapi mulai malam hari ini belajar juga kalau Yesus rela memberikan nyawanya, ya seharusnya aku sebagai orang yang diangkat sebagai sahabatnya, aku juga harus rela sih memberikan nyawaku untuk Yesus juga suatu saat gitu, ketika mungkin dapat ancaman maybe atau segala macamnya, ya aku harus rela. Tapi overall berbicara tentang teladan Yesus ini berbicara tentang pengorbanan dalam banyak hal menurutku ya. Jadi bukan hanya soal nyawa, tapi waktu juga. Tadi Bu Evi sudah bilang pengorbanan waktu, bagaimana kita memberikan waktu untuk berkomunikasi dengan Yesus juga, berdoa melalui doa, melalui ibadah juga, itu kan perlu pengorbanan. Dan berkorban hal-hal lain juga, termasuk harta kita untuk kita berikan kepada Yesus juga, berikan kepada gereja untuk pelayanan dan perkembangannya. Nah itu semuanya itu butuh pengorbanan. Itulah yang kita teladani melalui pengorbanan Yesus. Dari hal-hal yang lain, dari hal-hal yang kecil yang mungkin bisa kita lakukan, itu sih. Ya, kalau dari saya sendiri, untuk meneladani teladan Yesus ya dalam hal berkorban, sepertinya saya memang belum pernah sih ya berkorban sampai berdarah-darah untuk Tuhan ya, belum sampai kayak Rasul Paulus ya, jauh banget dari Rasul Paulus. Tapi ketika saya melihat memang teladan Yesus yang luar biasa, saya pernah disakiti oleh orang terdekat saya ya. Tapi saya belajar dari pengorbanan Yesus. Memang Yesus sendiri dia nggak minta balasan gitu loh dari kebaikan dia. Nah, saya belajar akan hal itu gitu. Jadi nggak harus apa yang kita lakukan, dia harus lakukan juga seperti kita. Contohnya, kita nih total gitu berteman sama dia, kita berkorban ini itu. Nah, dia nggak mesti harus seperti standar saya. Nah ini sekarang kadang-kadang ya dengan diri saya sendiri ya, kadang itu berekspektasi, oh saya itu setia sama kamu loh dalam hal berteman, kamu juga harus seperti itu. Saya mengorbankan ini karena ya untuk diri kita sendiri sebenarnya, introspeksi diri kita sendiri, apakah kita bisa menjadi seorang sahabat yang contohnya berkorban dalam hal mengampuni ketika dia punya kelemahan nggak yang seperti standar kita. Nah lalu ketika sama Tuhan, barang kita contohnya sih kita mengabaikan kesenangan kita demi Tuhan. Jadi satunya juga kan menjadi teladan dari Tuhan juga ya bagi kita. Silakan Kak. Ya, kalau aku sendiri memang bicara tentang pengorbanan, kalau pengorbanan sampai seperti Kristus ya, dia menyerahkan nyawanya gitu ya. Kalau ini putus-putus gak ya? Kalau memang Kristus sudah memberikan teladan itu, dan pada satu titik pada satu waktu kehidupan kita dia memberikan kepada kita kesempatan atau mengizinkan untuk juga menghadapi saat-saat di mana kita harus berkorban ya. Lebih tinggi yaitu berkorban nyawa bagi sesama kita gitu ya. Saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan kalau itu memang dari Roh Kudus, begitu ya. Itu karena kita banyak melihat juga contoh-contoh para martir ya. Memang mereka Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan ladang pelayanan di mana mereka harus menjadi martir. Tetapi saat ini ya dalam keadaan yang kalau kita bilang ya pengorbanan
pengorbanan yang Tuhan izinkan saat ini untuk kita alami menjadi dalam status kita sebagai sahabat yang dipilih oleh Tuhan gitu ya. Ini saja belum sampai dia minta kita untuk memberikan nyawa kita sendiri susah gitu ya. Bagaimana nanti kalau ini ya, mungkin dia nggak akan pernah berikan kesempatan kepada kita untuk meneladani dia sampai bisa memberikan nyawa kita gitu ya buat orang lain, sampai kita betul-betul diuji untuk hal-hal yang kecil saja dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi sebenarnya jangan takut lah untuk ini ya, berkorban sekecil apapun ya, karena namanya berkorban sekecil apapun pasti berat gitu ya. Nggak usah kita muluk-muluk saya akan mengorbankan nyawa saja untuk Tuhan. Kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan tangan kita gitu ya, atau apapun materi, uang kita untuk kita bisa melakukan seperti yang Tuhan mau gitu. Sudah peka belum kita? Sudah kita lakukan belum? Itu aja sih yang harus kita pikirkan gitu ya. Kalau nanti waktunya Tuhan izinkan kita untuk seperti dia, mengorbankan nyawa kita untuk orang lain ya, saya yakin itu Tuhan, ini mungkin topiknya berat ya bagi anak-anak muda ya, tapi ini perjalanan anak-anak muda yang saat ini gitu ya, sebenarnya ya, Gen Z ini banyak tantangan loh untuk melakukan yang namanya pengorbanan, mengikuti teladan Kristus gitu ya. Ini yang Gen Z gimana nih? Rian nih Gen Z bukan ya? Ada satu komentar dari Kakak Ocha juga, sejauh ini pengorbanan yang iya, putus ya, Ray. Oke, coba kita coba bacakan ya. Ini di tanggapan dari Kakak Ocha. Sejauh ini pengorbanan yang pernah dilakukan dalam bentuk materi, tenaga, dan waktu. Materi membelikan minum untuk tukang parkir atau ojol, waktu dan tenaga terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Begitu. Iya. Terima kasih Kakak Ocha. Terus kamu tadi tak lanjutin bacain tanggapannya Kakak Ocha. Ya, thank you, Bu Evi. Ya, sorry terputus teman-teman. Ya itu sih, nyambung dengan hal itu. Dalam hal lain juga mungkin yang bisa kita teladani dari sisi pengampunan yang daripada Kristus. Kalau Kristus sudah mengampuni diri kita dan menjadikan sahabat, ya seberapa mungkin kita mengampuni orang lain. Nah, ini yang kadang sulit. Kalau kita lebih sering tuh memaafkan orang lain. Jadi kalau orang lain punya salah, menyakiti kita bisa memaafkan. Tapi untuk pada level mengampuni, itu yang sering sekali sulit. Karena bagiku mengampuni itu adalah mengembalikan orang pada mode normalnya, maksudnya posisi normalnya, yang ibaratnya kayak nggak terjadi apa-apa. Itulah pengampunan. Tapi kalau memaafkan tuh kayak ya udah dimaafkan, tapi statusnya nggak diubahkan. Jadi ibaratnya kamu karena pernah punya kesalahanmu tak ampuni, tapi tetap kamu cacat di mataku karena pernah bersalah. Ibaratnya seperti itu. Nah, kalau pengampunan itu di level yang lebih tinggi lagi, yaitu oke, kamu pernah salah, ya udah dilupakan, sekarang kamu akan berbuat baik, ibaratnya gitu. Kamu sekarang sahabatku. Nah, pengampunan seperti itulah yang harus kita lakukan melalui teladan Yesus Kristus, dan itu memang sulit sih kita akui gitu, karena pengampunan butuh effort yang luar biasa, butuh pengorbanan yang luar biasa. Gimana menurut teman-teman kalau bicara tentang pengampunan ini? Ya, aku sendiri pengampunan itu benar-benar pengorbanan yang luar biasa emang sih gitu ya, karena benar-benar harus mengalahkan ego gitu ya, dan saya merasa saya benar, saya nggak salah kok gitu ya. Nah itu berat sih memang bagi saya sendiri begitu sih, Ray ya. Dan saat ini masih banyak pergumulan bicara tentang pengampunan, tapi bersyukur puji Tuhan gitu ya, karena semakin banyak firman Tuhan menegur ya saya gitu ya, dari PA dan Roh Kudus sendiri yang menegur dengan keras gitu. Jadi sedikit demi sedikit hati dilembutkan lah itu ya. Kalau dulu saya tidak bisa mengampuni orang dengan cara ya saya nggak akan berbuat jahat atau membalas kejahatan gitu, tetapi saya akan anggap dia nggak ada aja. Gitu ya, anggap nggak ada gitu ya. Tapi sekarang nggak harus dianggap dia ada, karena Tuhan juga mengasihi dia sebagaimana Tuhan mengasihi saya. Nah itu pergumulannya di situ ya, mengalahkan merendahkan hati itu seperti yang Tuhan mau. Rian tadi yang kata
Oh, Kak Sri Kalau ya? dari Silakan, Kak. Oke, dari pengampunan dia. Pengampunan sampai sekarang juga masih agak berat sih. Kadang-kadang tuh kalau ketika kita mau ngampuni itu ada perasaan gak nyaman di hati kayak ngapain sih, buat apa sih diampuni, buat apa sih maafi, buat apa dimaafkan. Tapi ya sekali lagi saya tetap coba untuk kayak mengikhlas, bukan ikhlas, memaafkan dan mengampuni sampai di tahap titik dimana ketika mungkin kayak melihat orang itu lagi kayak oh ya udah ternyata eh, rasa sakitnya, rasa nggak nyaman ternyata hilang juga sampai tahap seperti itu. Saya hampir sama ya dengan pendapat Rian ya, bahwa bicara tentang pengampunan itu memang berat ya. Bagaimanapun sulit ya ketika hati kita sudah dilukai seorang, apalagi orang yang dekat dengan kita ya. Biasanya ya, kalau orang jauh yang menyakiti hati kita ya udahlah, tapi kalau orang yang dekat, keluarga kita, siapa yang menyakiti kita itu tidak mudah untuk kita memberikan pengampunan. Ya, itu tadi kembali lagi, bahkan kasih Yesus itu adalah teladan sempurna. Bagaimana Yesus bilang waktu ada orang yang ketika Yesus disalibkan, dia bilang ampunilah mereka, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Saya selalu ingat hal ini ya. Ketika ada orang yang menyakiti hati saya belajar yang pertama menerima kesalahan dia dan menerima dia. Gimana saya bisa menerima dia setelah menerima kesalahannya yang sudah melukai saya menerima dia seorang pribadi yang Tuhan sudah ciptakan, dan saya kira ya sesuatu yang pernah terjadi misalnya dia saya Tuhan izinkan kalau kebaikan juga gitu loh, mungkin tegur saya lebih baik lagi, jadi lebih ke intervensi. Yang kedua ikhlas, kita harus bisa mengikhlaskan gitu loh. Oh iya ini udah pernah terjadi, saya pernah disakiti, tapi saya ikhlas terima semua sudah terjadi, dan situlah terjadi pemulihan antara orang yang menyakiti kita. Kita juga pernah menyakiti orang ya, bukan mungkin, pastilah sebagai manusia nggak ada sih rasa saya orang yang nggak pernah nyakitin hati orang lain, nggak mungkin, nggak ada ya, hanya Yesus yang sempurna. Amin. 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 Ya, oke ya teman-teman. Kak Ocha ini juga memberikan komentar, pengampunan itu berat, apalagi jika dilakukan dengan kekuatan kita. Malah terjadi emosi yang menjadi-jadi. Solusi yang saya coba tetap didoakan, juga niat kita mengampuni. Minta Tuhan juga menolong. Nah itu saran yang baik sih, karena Tuhan yang Maha Pengampun gitu, contoh pengampun yang sempurna gitu ya, kita minta tolong dia juga untuk menolong kita supaya kita dapat mengampuni. Karena ya betul, kalau kekuatan kita rasanya mustahil rasa-rasanya, apalagi kalau orangnya besar sekali kesalahannya terhadap kita. Ya ini teman-teman, waktu kita terus berjalan, terasa hampir 1 jam. Thank you semuanya sudah berdiskusi, sudah ngobrol, dan sorry jika malam hari ini kurang maksimal karena beberapa gangguan teknis di jaringan kami ya teman-teman. Kiranya masih bisa dinikmati teman-teman di rumah semua obrolan kami, percakapan kami, diskusi kami ya teman-teman. Sebelum kami berpisah dari kalian masing-masing, dari Evi, Rian maupun Kak Sri, boleh memberikan closing statement-nya untuk bekal kita lah di rumah. Nanti terakhir aku juga. Silakan. Dari Rian dulu deh. Dari Rian, terus Kak Sri, terus aku, terus Bu Evi ya. Oke, dariku, dari sini aku banyak hal yang harus pelajari lagi. Bagaimana aku harus mencoba untuk meneladani pengorbanan Yesus yang telah Yesus lakukan. Sebagaimana saya harus belajar apa sih harus aku lakukan. Terus dari sini juga aku harus bisa peka terhadap undangan Tuhan yang mengundang aku untuk menjadi sahabatnya. Jadi dimana aku harus belajar untuk setia lagi, belajar untuk taat lagi, belajar untuk lebih mendalami dan mengerti seberapa besar sih kasih dan pengorbanan Yesus yang telah diberikan kepada saya, kepada kita semua. Terus juga sebagaimana aku juga harus
tahu posisi dan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Thank you, Kak Sri. Silakan. Yesus adalah teladan sempurna bagi kita. Ketika Yesus mengampuni kita, kita juga sebagai pengikut Yesus juga dimasukkan untuk mengampuni orang lain. Jika Yesus bisa berkorban, dan kita sebagai pengikut Yesus, kita juga meneladani pengorbanan Yesus dalam versi yang berbeda. Nggak harus mati ya, tapi dalam versi yang berbeda untuk berkorban juga seperti Yesus sendiri gitu. Namanya pengikut ya, murid Yesus pasti kita meneladani apa yang Yesus buat. Ketika apa yang Yesus lakukan, kita juga bisa dimasukkan untuk melakukannya. Saja Kak. Ya, amin. Thank you. Aku dulu baru Bu Evi terakhir. Oke. Ya. Ya, sacrificial love, gitu. Kasih yang berkorban. Itulah yang diberikan Yesus untuk kita, dan kiranya itu jadi teladan yang baik untuk kita. Kita harus meneladani, dan kita mau berkorban juga, memiliki kasih yang penuh pengorbanan terhadap sesama kita, karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Jadi jangan ragu untuk kita bisa berkorban. Tapi selalu saya sepakat sekali dengan komentar Kakak Ojani, saat Tuhan dilibatkan malah membuahkan hasil. Demikianlah kiranya dalam pengorbanan kita, libatkan Tuhan lah, supaya pengorbanan kita tuh kekuatannya dari Tuhan, bukan dari kita. Thank you. Bu Evi, silahkan. Ya, aku ya. Yesus tuh nggak hanya bilang, nggak hanya omdo, aku mengasihimu, I love you, tetapi dia juga membuktikannya sampai di kayu salib. Nah, semoga kita pun juga bukan hanya berani bilang gitu ya. Aku juga mau mengasihimu Yesus, nggak hanya berhenti di perkataan itu, tetapi lewat hidup kita. Jadi kalau mau sih kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa. Ini agak berat sih bagiku sendiri ya. Meminta kesempatan kepada Tuhan untuk bisa aku membuktikan atau aku bisa membuktikan betapa dalam aku sudah mengasihi Tuhan. Mohon Tuhan menguatkan ketika waktunya tiba. Tuhan ingin aku membuktikan hal tersebut. Itu sih ya. Semoga teman-teman muda juga begitu ya. Ya, oke. Thank you ya. Thank you Kak Rian, Kak Sri, dan Bu Evi. Thank you banyak sudah menemani ngobrol. Dan thank you juga teman-teman di rumah yang sudah ikut berkomentar, yang ikut berdiskusi bareng kami. Kiranya minggu depan boleh hadir lagi, karena minggu depan topik yang kami angkat yaitu He died for me. Ya, dia mati untukku, gitu ya. Jadi menarik kan? Jadi silahkan hadir lagi di hari yang sama, hari Selasa di jam yang sama, jam 7 malam di akun Instagram yang sama, yaitu Sabda Resources. Jadi jangan sampai ketinggalan. Follow supaya tidak ketinggalan ya notifikasi live-nya. Dan kita tutup diskusi kita malam hari ini. Kita akhiri dengan doa. Boleh Rian untuk menutup kita dalam doa? Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Bapak. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga sharing pada hari ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pelajaran-pelajaran dan juga yang telah kami dapat, sehingga kami dapat memahami lebih lagi Tuhan tentang Tuhan. Ajar kami agar kami dapat menerima undangan sebagai sahabat. Ajar kami untuk lebih taat lagi Tuhan. Ajar kami agar kami juga dapat meneladani pengorbanan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain dan melanjutkan aktivitas kami. Kau berkati Tuhan agar setiap aktivitas kami dapat berjalan dengan baik. Engkau sertai kami setiap langkah kami, Engkau sertai dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Thank you ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Thank you banyak atas waktunya. Jangan lupa hadir kembali minggu depan. Salam AI for God. Dadah. Thank you.